Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 209. Ini. Liang Yongxiang menghela nafas dan berkata, Wakil Presiden Chen, sekarang, kamu tahu mengapa saya merekomendasikan Fang Qiu untuk mengambil bagian dalam pertemuan olahraga. Bukan masalah saya bahwa kami gagal mendapatkan posisi yang baik. Jangan buang waktu di sini bersamaku. Minta mereka untuk segera mengejar Fang Qiu. Chen Yinseng marah. Dia tidak peduli dengan pertemuan olahraga saat ini. Yang paling penting adalah merebut Fang Qiu. Kamu tahu, Fang Qiu sangat cepat sehingga siswa tidak bisa menyusulnya sama sekali. Liang Yongxiang tersenyum sedih. Tidak bisa. Lalu pergi ke stasiun kereta kecepatan tinggi untuk menghalanginya. Chen Yinseng berteriak dengan marah, tidak peduli apa, Anda harus mendapatkan Fang Qiu kembali padaku. Fang Qiu berlari sampai ke gerbang sekolah. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat taksi dan bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Hei, Dr. Xiao Fang. Pada saat dia naik taksi, pengemudi menyambutnya dengan terkejut. Aku tidak menyangka itu kamu. Fang Qiu mengungkapkan senyum. Sopir itu adalah salah satu mantan pasiennya. Kebetulan sekali. Saya baru saja keluar dari rumah dan bertemu Anda di sini. Sopir kemudian bertanya sambil tersenyum, mau kemana? Stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Fang Qiu segera menjawab, dan tolong lebih cepat. Beberapa orang mengejar saya. Apa? Pengemudi itu mendengus, dan biasanya melihat ke kaca spion, memang menemukan sekelompok besar orang mengejar dengan marah. Berani mengejar Dr. Xiao Fang. Sopir itu mendengus lagi dan berkata, Dr. Xiao Fang, jangan khawatir. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang menjadi cepat dan marah hari ini. Ketika dia menginjak pedal gas, mobil itu segera bergegas pergi. Jangan khawatir, Dr. Xiao Fang. Saya berjanji orang-orang ini tidak akan menyusul Anda. Sopir itu mengucapkan, dan kemudian mengambil interkom, berkata, dengarkan, teman-teman. Xiao Fang ada di mobil saya sekarang. Saya akan membawanya ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Tetapi banyak orang mengejarnya di gerbang Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Jangan biarkan orang-orang itu naik mobil Anda, mengerti? Iya nih. Berbagai suara datang dari sisi lain interkom satu demi satu. Betapa beraninya orang-orang yang berani mengejar Dr. Xiao Fang. Fang Qiu langsung terpana. Jadi bersatu. Di gerbang sekolah, bagian dari siswa sekolah olahraga dan seni menghentikan taksi yang sedang mencari pelanggan, dan langsung naik. Namun, sopir taksi yang menerima informasi langsung memesan, turun mobil saya. Saya tidak akan melayani Anda. Berkendara cepat, atau aku akan mengajukan keluhan terhadapmu. Salah satu siswa mengerutkan kening dan mengancam. Aku bilang aku tidak akan. Pengemudi langsung mematikan mesinnya dan berbalik ke kelompok siswa, turun mobil saya, bahkan jika Anda akan mengajukan keluhan. Para siswa langsung terpana. Seorang pengemudi yang tidak takut dikeluhkan. Para pengemudi dua taksi lainnya di gerbang itu bahkan lebih keras. Mobil saya kehabisan bensin, jadi turun. Aduh, aku mengalami serangan jantung. Saya tidak bisa melayani Anda. Turun. Saya harus pergi ke rumah sakit. Semua siswa tercengang. Apa yang salah hari ini? Matahari terbit dari barat. Tanpa daya, mereka hanya bisa turun dari taksi dan menunggu yang lain. Setelah beberapa saat, beberapa taksi datang. Semua orang mulai menjangkau untuk menghentikan mereka. Namun, para supir taksi melaju cepat setelah melirik orang-orang itu. Bagaimana mereka berani mengejar Dr. Xiao Fang? Tim taksi telah mengingat mereka. Karena pengemudi menolak untuk melayani mereka, bagaimana mereka bisa mengejar Fang Qiu? Dalam beberapa menit berikutnya, taksi lewat satu demi satu, tetapi tidak ada yang berhenti. Ini mengejutkan semua siswa. Mereka menyaksikan Fang Qiu pergi jauh, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan taksi. Sebagai kepala, siswa yang tampak kekar buru-buru mengeluarkan teleponnya, dan melakukan panggilan ke Chen Yinseng. Presiden Chen, kita gagal merebut Fang Qiu. Begitu dia melewati dia berkata dengan tergesa-gesa, dia naik taksi. Jadi, kami akan naik taksi untuk mengejar, tetapi supir taksi menolak untuk melayani kami. Apa? Marah? Chen Yinseng memarahi, sia-sia yang sia-sia. Anda, begitu banyak orang, bahkan tidak dapat menangkap seseorang. Apakah Anda benar-benar olahraga siswa istimewa? Sopir taksi menolak melayani Anda, lalu gunakan aplikasi memanggil taksi. Mengapa Anda tidak mengikuti perkembangan zaman? Apakah kamu bodoh? Saat ini, wajah para siswa menjadi suram. Aplikasi yang memanggil taksi. Apakah Anda akan mengembalikan uang itu? Mereka bertanya-tanya diam-diam di hati mereka karena mereka takut mengatakan itu.
Setelah menutup telepon dan tanpa pilihan lain, mereka mengeluarkan ponsel mereka, membuka aplikasi taksi untuk mencari taksi ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Fang Qiu turun di gerbang stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Terima kasih, berapa harganya? Dia mengeluarkan sakunya sambil bertanya. Bagaimana saya bisa menagih Anda? Sopir itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas perlakuanmu padaku. Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tidak, saya tidak bisa. Ya kamu bisa. Ini bisnis Anda. Saya harus membayar Anda. Fang Qiu mengeluarkan uang 100 yuan dan memberikannya kepada sopir dengan paksa. Anda benar-benar tidak perlu, Dr. Xiao Fang. Sopir buru-buru mendorong tangan Fang Qiu kembali, dan berkata, belum lagi saat ini, bahkan jika Anda membutuhkan mobil kapan saja, hubungi saya dan saya akan melayani Anda secara gratis. Oh, tidak, jangan katakan itu. Dengan senyum pahit, Fang Qiu menyerahkan uang itu dengan sikap tegas dan berkata, inilah cara Anda mencari nafkah. Jadi, saya harus memberi Anda uang dan Anda harus mengambilnya. Dr. Xiao Fang, mengapa kamu begitu keras kepala? Tak berdaya, pengemudi melanjutkan, baiklah, tolong turun dulu, saya membuat tagihan untuk Anda. Fang Qiu tersenyum dengan anggukan. Namun, begitu dia turun dari mobil, pengemudi taksi langsung menginjak pedal gas dan pergi. Fang Qiu hanya bisa mengungkapkan senyum pahit. Setelah taksi pergi jauh, dia berbalik ke kantor tiket, mengambil tiket dari mesin tiket otomatis, pergi ke ruang tunggu, menemukan kursi dekat dengan penghalang tiket, duduk dan menunggu waktu keberangkatan. Pada titik ini, masih ada 20 menit sebelum keberangkatan kereta. Mereka mungkin tidak sampai di sini, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Menilai dari situasinya tadi, kelompok siswa sekolah olahraga dan seni itu tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil merebutnya. Untungnya, supir taksi itu membantunya. Tanpa taksi, mereka seharusnya tidak bisa menyusulku. Melirik sekilas keluar aula, dia menemukan tidak ada yang abnormal dan duduk sedikit. Tetapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba mendengar keributan. Melihat dengan hati-hati, dia menemukan sekelompok besar orang bergegas masuk, dan tidak ada yang berdiri untuk menghentikan mereka. Dalam situasi seperti itu, Fang Qiu tercengang. Mereka terlalu cepat. Bagaimana mereka bisa tiba di sini begitu cepat tanpa taksi? Apalagi, mengapa tidak ada orang di stasiun menghentikan mereka? Fang Qiu merasa bingung. Dia bermaksud untuk pergi, tetapi tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan memutuskan untuk tinggal di sini. Segera, para siswa sekolah olahraga dan seni melihat Fang Qiu, dan langsung berkumpul untuk mengelilinginya. Rintik. Langkah kaki mereka bergemuruh. Orang-orang di sekitar mereka langsung tertarik oleh mereka. Tetap berlari. Biarkan saya melihat kemana Anda bisa pergi. Murid kepala menatap Fang Qiu dengan kejam, dan mengancam. Kamu sebaiknya kembali ke sekolah bersama kami, kalau tidak kita akan melakukan kekerasan. Beraninya kamu. Fang Qiu tersenyum dan berkata, kami tidak di sekolah sekarang, tetapi di tempat umum. Beraninya kau mengambilku dengan paksa. Biarkan aku memberitahu Anda. Apa yang Anda lakukan sekarang dipanggil untuk membatasi kebebasan pribadi orang lain, yang bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi, tidakkah kamu takut kamu akan menyebabkan gangguan di stasiun kereta api berkecepatan tinggi jika kamu memulai perkelahian? Siapa yang bisa mengambil tanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi? Siapa yang akan dipenjara? Kata-kata itu menakutkan para siswa, terutama kepala sekolah. Jika ada yang salah, dia akan menjadi penyebab utama. Aku sarankan kamu menelepon dulu untuk bertanya sebelumnya apakah kamu benar-benar ingin membuat hal ini menjadi masalah besar. Fang Qiu menambahkan tepat waktu. Bahkan, alasan mengapa ia memutuskan untuk tinggal adalah untuk memastikan jika ada seseorang di belakang para siswa itu. Jika ya, siapa dia? Dan mengapa dia ingin menghentikan Fang Qiu? Mendengar kata-kata Fang Qiu, siswa kepala mengerutkan kening dan merenung sejenak. Takut menjadikannya lebih besar, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Yongxiang. Di sekolah, Liang Yongxiang menyerahkan teleponnya kepada Chen Yinseng. Presiden, kami telah menangkap Fang Qiu. Ketika telepon baru saja terhubung, siswa kepala berkata, tapi, kami berada di stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Ini adalah tempat umum di mana sulit bagi kami untuk menangkap Fang Qiu dengan kekerasan. Jika masalah ini menjadi lebih besar, akan ada masalah. Presiden. Tentu saja. Fang Qiu mengungkapkan senyum dingin sekaligus. Saat ia berpikir, orang yang bersembunyi di belakang orang-orang itu adalah Chen Yinseng. Di sekolah, ya, itu sulit. Chen Yinseng memegang telepon dengan cemberut dan berkata,
jangan membuat benda itu lebih besar. Dengarkan aku. Anda hanya perlu mengelilinginya. Anda tidak perlu membawanya kembali ke sekolah, cukup batasi dia dan jauhkan dia dari pergi. Ingat, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, simpan dia, dan jangan biarkan dia naik kereta. Oke, Presiden. Tidak khawatir. Kami akan menyelesaikan tugas. Murid kepala kemudian menutup telepon. Melirik Fang Qiu, dia menyipitkan matanya, dan berkata, tenang. Kami tidak akan bertarung dengan Anda. Setelah kata-kata itu, dia menyeringai. Kemudian, dia menoleh ke siswa lain dan berkata, mari kita tunggu di sini. Kelilinginya kokoh. Saya akan melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Menerima pesanan, siswa lain segera membentuk lingkaran, mengelilingi Fang Qiu di tengah. Pada saat yang sama, Fang Qiu menggantung senyum di wajahnya, dan duduk di tengah dengan menyilangkan kakinya dengan nyaman. Adegan itu dilihat oleh orang lain. Dan itu segera menimbulkan banyak kritik. Astaga! Orang ini adalah generasi kedua yang kaya, bukan? Begitu banyak pengawal. Mereka bukan pengawal, kurasa. Lihat, mereka semua kuat. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dan pria itu duduk di tengah dengan santai. Dia pasti orang yang hebat. Dengan begitu banyak pengawal, dia memang bukan orang biasa. Apakah dia seorang bintang? Dia terlihat tampan. Diskusi memenuhi aula. Untuk sementara waktu, semua orang di ruang tunggu telah memfokuskan mata mereka pada Fang Qiu. Mendengar diskusi orang banyak, wajah para siswa di sekitar Fang Qiu menjadi suram. Pengawal. Pengawal generasi kedua yang kaya. Pernahkah Anda melihat pengawal tampan seperti itu? Siapa yang akan melindungi pria bodoh? Para siswa menjadi terdiam. Tetapi tidak ada cara lain. Ngomong-ngomong, di bawah situasi seperti ini, selama mereka mengelilingi Fang Qiu dengan tegas, mereka pasti akan dapat menyelesaikan tugas. Mereka masih menunggu untuk meminta uang taksi dari Presiden. Waktu berlalu. Setelah sekejap mata, hanya ada 10 menit sebelum keberangkatan kereta. Pemeriksaan tiket sudah dimulai. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 210. Di ruang tunggu, Fang Qiu tidak cemas sama sekali. Dia masih duduk dengan wajah santai, bahkan berniat tidur siang. Terkejut, siswa kepala bertanya, apakah Anda pikir Anda tidak bisa pergi dan ingin ditangkap tanpa perlawanan, atau Anda tidak akan naik kereta ini? Dia telah membaca Weibo Fang Qiu, menilai dari tiket yang dipasang Fang Qiu, ini adalah kereta yang tepat. Tetapi kereta akan segera pergi, dan mengapa Fang Qiu tidak terburu-buru sama sekali? Kamu benar. Saya tidak akan mengambilnya. Fang Qiu tersenyum dengan tenang, dan berkata, jangan khawatir. Saya sudah mengganti tiket. Waktu keberangkatan adalah pukul 10 pagi. Berperilaku dirimu. Saya punya cukup waktu untuk memanggil polisi. Setelah kata-kata itu, dia segera mengeluarkan ponselnya. Halo, apakah itu 110? Meskipun demikian, dia mengucapkan, saya sekarang tanpa sadar dikelilingi oleh sekelompok orang di stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Mendengar kata-katanya, para siswa di sekitar takut. Mereka tidak pernah berurusan dengan polisi. Alasan mengapa mereka bisa memasuki ruang tunggu adalah karena Chen Yinseng telah memberitahu seseorang yang bekerja di stasiun kereta api berkecepatan tinggi sebelumnya. Sekarang, jika polisi benar-benar datang ke sini, mereka akan berada dalam masalah. Seperti yang dikatakan Fang Qiu, jika dia menuduh mereka membatasi kebebasannya, mereka akan masuk penjara. Murid kepala itu panik. Dia mengambil teleponnya lagi, dan segera menghubungkan Chen Yinseng. Presiden, berita buruk. Fang Qiu memanggil polisi. Murid kepala berkata dengan khawatir. Ada apa dengan memanggil polisi? Chen Yinseng segera menjawab, jangan takut. Bagus dia memanggil polisi. Polisi akan membawanya ke kantor polisi juga, dan saya akan melihat bagaimana ia masih bisa pergi ke ibu kota. Tapi, murid kepala masih takut. Pada saat ini, Fang Qiu, yang telah mengawasi siswa kepala, tiba-tiba mengambil koin dari sakunya. Dia mengeluarkan koin itu. Suara mendesing. Itu meledak, dan membanting di telepon kepala siswa. Ponsel itu ditabrak oleh kekuatan besar. Bang! Suara garing terdengar. Siswa-siswa lain di sekitar tertegun. Mereka tidak melihat tindakan Fang Qiu atau koin sama sekali. Sekarang, pergilah. Dengan ide di benaknya, Fang Qiu mengambil momen ketika para siswa tertegun dan segera berdiri. Menjalankan dou siswa, ia bergegas ke penghalang tiket dengan cepat. Melewati mesin pemeriksa tiket, dia mencapai orang yang memeriksa tiket secara instan. Adegan ini di luar harapan siswa. Mereka bermaksud mengejar Fang Qiu untuk menghentikannya,
Tetapi beberapa inspektur tiket berjalan ke arah mereka tanpa ampun, menghalangi mereka. Mereka hanya bisa melihat Fang Qiyu dengan cemas. Fang Qiyu berbalik sambil tersenyum. Melirik mereka, dia naik lift ke bawah. Menyaksikan Fang Qiyu yang meninggalkan lift, para siswa sekolah olahraga dan seni menjadi sangat muram. Mereka gagal. Dengan begitu banyak orang, mereka tiba-tiba tidak bisa menghentikan Fang Qiyu. Mereka menyaksikan Fang Qiyu menaiki kereta, dan pergi. Bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada presiden dan direktur? Murid kepala berbalik dengan wajah pucat, dan menunjuk ke teman sekelas di sebelahnya. Teleponku rusak. Anda, hubungi pemimpin sekolah. Dia benar-benar depresi. Tanpa diduga, dia tidak hanya kehilangan uang taksi, tetapi juga teleponnya. Para pemimpin sekolah tidak akan mengembalikan teleponnya dengan pasti. Segera kemudian, seorang siswa menelepon untuk melapor. Di sekolah, ketika Chen Yinseng mendengar bahwa Fang Qiyu telah melarikan diri, dia menjadi marah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Fang Qiyu masih bisa melarikan diri di bawah rencananya yang halus? Dengan kepergian Fang Qiyu, tantangan denyut nadi akan menjadi kenyataan. Tekanan dari komunitas pengobatan Tiongkok dan para pemimpin semua pihak akan mengikuti. Bagaimana mungkin Chen Yinseng membelinya? Fang Qiyu, tunggu. Hari kegagalan Anda adalah saat Anda dikeluarkan. Pukul 11 pagi, kereta tiba di stasiun kereta cepat di ibu kota. Fang Qiyu datang ke pintu keluar dengan arus orang. Sambil menghirup kabut tebal milik ibu kota, dia mengambil foto pintu keluar. Kemudian, dia masuk ke Weibo-nya. Tiba. Satu kata, dan juga gambar pintu keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi, dipasang. Kali ini, dia tidak menyebut-nyebut Li Wenbo. Dia tahu bahwa Li Wenbo telah menunggunya sepanjang waktu. Karena itu, dia tidak perlu menyebutkannya sama sekali. Adapun Li Wenbo, seperti yang dipikirkan Fang Qiyu, dia telah mengikuti Weibo Fang Qiyu, karena itu adalah hari tantangan hari ini. Dia penasaran jika Fang Qiyu berani datang. Meskipun segala macam persiapan telah dilakukan, dia tidak yakin apakah tantangan itu akan terwujud. Bahkan, dari lubuk hatinya, dia benar-benar berharap Fang Qiyu tidak datang, sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk mengejek pengobatan Tiongkok tanpa ampun, dan untuk menghangatkannya lagi. Namun, Fang Qiyu datang. Menarik. Melihat Weibo Fang Qiyu, Li Wenbo mencibir dan berbisik, memang benar bahwa anak muda tidak takut. Bocah pertama ini benar-benar tidak takut mati. Sudahkah para pemimpin komunitas pengobatan Tiongkok menerimanya? Atau apakah mereka gagal menghentikannya? Li Wenbo penasaran. Bagaimana mungkin Fang Qiyu datang ke ibu kota tanpa izin komunitas pengobatan Tiongkok? Mustahil bagi para pemimpin di bidang pengobatan Tiongkok untuk tidak menghalanginya. Kecuali, bocah ini terlatih baik. Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Li Wenbo. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana seorang mahasiswa baru bisa terlatih? Karena dia telah datang, saya harus memberitahu seluruh dunia bahwa pengobatan China adalah pseudosains. Memikirkan hal itu, Li Wenbo segera memposting ulang Weibo Fang Qiyu, dan menjawab, aku hanya khawatir kamu tidak datang. Meski muda, Anda sebenarnya adalah pria jujur yang cacat otak yang akan melakukan apa yang dia katakan. Saat Weibo baru saja dipasang, Fang Qiyu yang baru saja naik taksi menerima konfirmasi segera. Dia membuka Weibo-nya sekaligus. Melihat Weibo Li Wenbo, dia menyeringai, segera memposting ulang, dan menjawab, nantikan 1 juta yuan milikmu. Di bawah reposting mereka satu sama lain, Weibo cukup bergerak lagi. Banyak orang mulai berkomentar. Akhirnya, pertunjukan akan segera dimulai. Pertunjukannya akan menarik. Saya menunggu untuk melihat Fang Qiyu menyesal. Apakah itu mudah untuk mendapatkan 1 juta yuan? Menurut pendapat saya, Fang Qiyu telah terobsesi dengan juta yuan itu. Pria muda hebat lainnya yang dirusak oleh uang. Saya tidak sabar untuk melihat seperti apa Fang Qiyu setelah dia kalah. Si idiot ini pasti gagal. Saya tidak repot memikirkannya. Kapan live akan dimulai? Saya tidak sabar menunggu tangkapan layar untuk membuat emotikon dari Fang Qiyu. Saya akan senang setiap kali saya memikirkan wajahnya ketika dia kalah. Segera, banyak orang meninggalkan pesan di Weibo milik Fang Qiyu. Dengan pandangan sekilas, orang menemukan hampir semua orang tidak optimis tentang Fang Qiyu seperti sebelumnya. Di mata mereka, Fang Qiyu adalah orang bodoh yang tidak memiliki peluang untuk menang. Jelas bahwa Li Wenbo berani untuk tidak membuat tantangan begitu tinggi jika tidak sulit. Bahkan dokter terkenal takut menerima tantangan. Mengambilnya berarti mencari kematian untuk Fang Qiyu. Di kantor Wakil Presiden Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, setelah pagi yang penuh kemarahan, Chen Yinseng akhirnya sedikit tenang.
Di mejanya, apa yang ditampilkan di layar komputernya adalah Weibo resmi Fang Qiu. Setiap 5 menit, Chen Yinseng akan menyegarkannya. Dia belum menyerah. Dia telah mengirim orang untuk menghentikan Fang Qiu di stasiun kereta api berkecepatan tinggi di ibu kota. Selama Fang Qiu tidak meninggalkan stasiun, dia harus menghentikan Fang Qiu. 5 menit berlalu, dan dia mengklik lagi untuk menyegarkan halaman. Pada saat berikutnya, ya, kali ini, ada 2 posting baru di Weibo milik Fang Qiu. Melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa Fang Qiu telah meninggalkan stasiun kereta api berkecepatan tinggi di ibu kota. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap 2 potong Weibo yang baru dipasang, dan ambruk di kursinya. Oh tidak. Dia tidak diblokir. Saya orang berdosa dari komunitas pengobatan Tiongkok. Dia menjadi menyesal. Dia seharusnya tidak memperlakukan Fang Qiu seperti sebelumnya, jika tidak Fang Qiu tidak akan dipaksa untuk bertindak seperti ini. Di ibu kota. Hei, teman, kemana kamu akan pergi? Di taksi, sopir bertanya, setelah Fang Qiu selesai memperbarui Weibo-nya dan memasukkan ponselnya ke saku celananya. Bukankah aku sudah memberitahumu itu? Fang Qiu tertegun. Maaf saya lupa. Sopir itu tersenyum canggung dan berkata, saya sudah membaca Weibo, yang sedang mendidih. Dikatakan akan ada acara besar hari ini. Masalah besar apa? Fang Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tantangan antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat, tahukah Anda? Sopir melanjutkan, pengobatan Tiongkok adalah saripati Cina dengan 5.000 tahun sejarah. Namun, di usia ini, orang lebih suka memilih pengobatan Barat daripada pengobatan Cina. Tidak heran ada dokter pengobatan Barat yang berani menantang pengobatan Tiongkok. Pasien adalah kepercayaan diri mereka. Sama seperti kita pengemudi taksi, kita akan percaya diri jika kita memiliki pelanggan reguler, terutama di zaman ini di mana aplikasi taksi memanggil populer. Aku tidak tahu itu. Fang Qiu pura-pura tidak tahu. Yah, beritahu aku kemana kamu pergi dan biarkan aku memberitahumu di jalan. Si pengemudi menjawab. Aku ingin makan bebek panggang. Fang Qiu membuka mulutnya dan berkata, aku belum makan bebek panggang ibu kota sebelumnya. Dan ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, jadi, saya harus mencicipi makanan terkenal di dunia ini. Oke, mari kita pergi ke Quanjude Rosdak. Sopir itu mengangguk dan berkata sambil mengemudi, sebaiknya Anda pesan meja di telepon Anda sebelum terlambat. Menunggu dalam antrean akan menghabiskan banyak waktu. Mendengar itu, Fang Qiu mengeluarkan ponselnya untuk memesan meja segera. Sepanjang jalan, pengemudi terus mengobrol dengan Fang Qiu tentang urusan nasional, dari kabut musim dingin hingga para pengungsi Eropa. Dari kunjungan para pemimpin negara ke rencana 5 tahun ke-13. Akhirnya, mereka mencapai topik tantangan antara pengobatan Tiongkok dan pengobatan Barat. Dari kata-kata pengemudi, Fang Qiu bisa mengatakan bahwa pengemudi itu juga cenderung ke pengobatan Tiongkok. Namun, ia jengkel karena tidak ada peluang besar dari komunitas pengobatan Tiongkok yang berani untuk berdiri untuk menerima tantangan, yang membuatnya sangat kecewa, yang juga membuat mereka yang percaya pada pengobatan Cina turun. Penampilan Fang Qiu harus menarik banyak dukungan dalam akal sehat. Namun, kuncinya adalah bahwa dia hanya seorang siswa yang seharusnya lemah dalam merasakan denyut nadi. Mereka yang mendukung pengobatan Tiongkok takut Fang Qiu akan merusak pengobatan Tiongkok yang suci di dalam hati mereka. Karena itu, ada begitu banyak orang memarahinya secara online. Tiba di Quanjude Rosdak, sebenarnya, saya juga seorang yang percaya pada pengobatan Tiongkok, kata Fang Qiu kepada pengemudi, ketika ia turun dari taksi dan membayar uang, saya percaya pada pengobatan Cina. Sopir taksi itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kemudian, dia pergi. Bahkan supir taksi pun khawatir dengan tantangan itu. Sepertinya itu telah berubah menjadi masalah besar. Fang Qiu berbisik pada dirinya sendiri. Berjalan ke Quanjude Rosdak, dan setelah setengah jam, dia memposting sepotong Weibo lainnya. Bebek panggang ibu kota sangat lezat. Dia juga memposting beberapa gambar bebek panggang bersama dengan kata-kata itu. Sebagai hasilnya, itu menarik ejekan banyak orang.